Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Santi selaku dosen mata kuliah Supervisi Pendidikan, dan tak lupa kepada teman-teman kelas 6 PAI A2 yang kami banggakan. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul tentang supervisi akademik. Kami dari kelompok 8, saya sendiri Umi Sayyidatun Nikmah, dan ada teman saya Mbak Yulianisa. Langsung saja, yang pertama yaitu teori supervisi akademik. Supervisi akademik sendiri yaitu serangkaian kegiatan membantu guru dalam mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran guna untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan demikian, esensi supervisi akademik itu sama sekali bukan menilai unjuk kerja guru dalam mengelola proses pembelajaran, namun membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalismenya. Dan yang selanjutnya yaitu ada tujuan supervisi akademik. Yang pertama yaitu supervisi akademik diselenggarakan dengan maksud membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalnya dalam memahami akademik, menghidupkan kelas, dan mengembangkan keterampilan pengajarnya dan menggunakan kemampuan melalui teknik-teknik tertentu. Dan yang kedua yaitu supervisi akademik. Supervisi akademik di sini diselenggarakan dengan maksud untuk memonitor kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kegiatan memonitor ini bisa dilakukan melalui seperti kunjungan kepala sekolah ke kelas-kelas di saat guru sedang melakukan kegiatan belajar mengajar, dan percakapan pribadi antara dengan guru atau teman sejawatnya maupun dengan sebagian murid-muridnya. Dan yang ketiga yaitu supervisi akademik ini diselenggarakan untuk mendorong guru menerapkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas mengajarnya, dan mendorong guru mengembangkan kemampuannya sendiri, serta mendorong guru agar ia memiliki perhatian yang sungguh-sungguh terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Dan yang selanjutnya yaitu usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam rangka pelaksanaan supervisi. Yang pertama yaitu membangkitkan dan merangsang semangat guru-guru dan pegawai sekolah dalam menjalankan tugasnya sebaik mungkin. Dan yang kedua yaitu berusaha mengadakan dan melengkapi alat-alat perlengkapan termasuk macam-macam media instruksional yang diperlukan bagi kelancaran jalannya proses belajar mengajar yang baik. Dan yang ketiga, bersama guru-guru berusaha mengembangkan, mencari, dan menggunakan metode-metode baru dalam proses belajar mengajar yang lebih baik. Dan yang keempat, membina kerjasama yang baik, yang harmonis antara guru, murid, dan pegawai sekolah lainnya. Yang selanjutnya yaitu berusaha mempertinggi mutu dan pengetahuan guru-guru dan pegawai sekolah, antara lain dengan mengadakan seperti workshop, seminar, atau upgrading. Dan yang selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Nisa. Langsung saja melanjutkan presentasi dari Mbak Sayyidah. Nah, tadi kan Mbak Sayyidah sudah menerangkan tentang teori supervisi akademik, tujuan supervisi,
Kemudian sudah menerangkan juga usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam rangka pelaksanaan supervisi. Nah, selanjutnya saya akan menerangkan tentang model supervisi akademik. Di sini kami menyampaikan bahwa ada dua model supervisi akademik. Yang pertama tradisional dan yang kedua yaitu kontemporer. Yang tradisional sendiri ada dua cara. Yang pertama observasi langsung dan yang kedua ada observasi tidak langsung. Nah, bagaimana sih cara melakukan observasi langsung? Observasi langsung dilakukan dengan cara yang pertama itu dilakukan dengan cara sang supervisor itu memasuki kelas-kelas guru-guru yang sedang mengajar untuk melakukan observasi. Nah, tahapannya yang pertama ada pra-observasi. Sebelum melakukan observasi kelas, sang supervisor seharusnya melakukan wawancara serta diskusi dengan guru yang akan diamati. Isi diskusi dan wawancara tersebut mencakup kurikulum pendekatan, metode yang digunakan, serta strategi yang digunakan. Kemudian tentang media pengajaran, evaluasi, dan analisis pembelajarannya. Yang kedua, saat melakukan observasi yaitu setelah wawancara dan diskusi mengenai apa yang akan dilaksanakan guru dalam kegiatan belajar mengajar, kemudian supervisor mengadakan observasi kelas. Observasi kelas meliputi pendahuluan atau apersepsi, pengembangan, penerapan, dan penutup. Setelah melakukan observasi, supervisor melakukan post observasi, yaitu supervisor mengadakan wawancara dan diskusi tentang kesan guru terhadap penampilannya, identifikasi keberhasilan dan kelemahan guru, identifikasi keterampilan-keterampilan mengajar yang perlu ditingkatkan, serta gagasan-gagasan baru yang akan dilakukan. Sebelumnya sedikit gaduh karena ini saya di pondok berada di tempat yang sedikit ramai karena banyak orang. Nah, kemudian selanjutnya, yang tradisional yang kedua ada observasi tidak langsung. Caranya itu dengan mengadakan tes dadakan atau diskusi kasus. Nah, yang pertama kan tes dadakan. Tes dadakan ini dilakukan ketika sudah mengetahui validitas, reliabilitas, daya beda, dan tingkat kesukarannya. Jadi soal yang diberikan itu harus sudah memenuhi ini tadi. Kemudian soal yang diberikan itu harus sesuai dengan yang sudah dipelajari oleh peserta didik. Karena ini kan dadakan, jadi yang diberikan itu soal-soalnya itu harus yang sudah pernah dipelajari oleh peserta didik. Gitu. Kemudian diskusi kasus. Diskusi kasus ini berawal dari kasus-kasus yang ditemukan pada observasi proses pembelajaran, laporan-laporan atau hasil studi dokumentasi. Supervisor dengan guru mendiskusikan kasus demi kasus serta mencari akar permasalahannya dan mencari berbagai alternatif jalan keluarnya. Model yang kedua yaitu model kontemporer. Supervisi model kontemporer ini dilaksanakan dengan pendekatan klinis, yaitu supervisi pembelajaran yang bersifat kolaboratif. Prosedur supervisi klinis sama dengan supervisi akademik langsung, yaitu dengan observasi kelas, namun nanti pendekatannya berbeda. Nah, selanjutnya yaitu tentang contoh-contoh supervisi akademik di sekolah. Nah, kami mengambil contoh yang ketika contoh tradisional tadi. Model tradisional itu ketika sang supervisor melakukan observasi di kelas. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, saat pra-observasi atau pertemuan awal, supervisor harus menciptakan suasana akrab dengan guru, kemudian membahas persiapan yang dibuat oleh guru dan membuat kesepakatan mengenai aspek yang menjadi fokus pengamatan. Kemudian menyepakati instrumen observasi yang akan digunakan. Nah, sebelum masuk kelas, sang supervisor dengan guru harus membuat kesepakatan nanti yang dilakukan di kelas itu apa, bagaimana. Nah, kemudian saat melakukan observasi atau pengamatan pembelajaran, sang supervisor difokuskan pada aspek yang telah disepakati. Tadi kan ada yang disepakati, entah nanti yang diamati dari model pembelajaran, strategi, atau media yang digunakan. Nah, itu sudah disepakati dari awal. Kemudian menggunakan instrumen observasi. Kemudian
Di samping instrumen perlu dibuat catatan saat melakukan observasi nanti, apa yang perlu dicatat, apa yang perlu diperbaiki, apa kekurangan guru saat menyampaikan pembelajaran itu perlu dicatat. Kemudian catatan observasi tadi meliputi perilaku guru dan siswa dalam kelas saat melakukan pembelajaran. Dan ketika melakukan observasi, diharapkan sang supervisor itu tidak mengganggu proses pembelajaran. Nah, yang terakhir ketika pasca atau setelah melakukan observasi, yaitu dilaksanakan segera setelah observasi. Setelah melakukan observasi, supervisor langsung bertemu dengan guru, menanyakan bagaimana pendapat guru mengenai proses pembelajaran yang telah dilaksanakan tadi. Kemudian sang supervisor menunjukkan hasil yang telah diamati di kelas tadi. Kemudian guru mencermati dan menganalisis hasil tadi, kemudian berdiskusi dengan guru berdasarkan hasil observasi tadi, terutama pada aspek yang telah disepakati. Nah, supervisor memberikan penguatan terhadap penampilan guru, menghindari kesan menyalahkan guru. Akan tetapi supervisor mengusahakan agar guru menemukan sendiri kekurangannya. Jangan sampai supervisor itu terlalu menyalahkan cara mengajar guru, jangan, tapi supaya guru itu menyadari apa kekurangannya, dan nanti sang supervisor itu menjelaskan bagaimana agar bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lebih baik daripada sebelumnya. Nah, kemudian sang supervisor dan guru merencanakan pembelajaran dan supervisi yang berikutnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk kekurangan atau penjelasan yang kurang lengkap nanti bisa didiskusikan saat kita berdiskusi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.